Madas, Cek Peragu, Cek Pekendur, NKRI, Sallu ala Nabi Muhammad. Rakyat Indonesia ini sendiri, itulah kira-kira langkah hukum yang akan kami ambil tentunya ya, baik itu tentang penganiayaannya maupun perusakan yang dilakukan oleh teman-teman dari oknum TNI ini sendiri. Untuk langkah hukumnya, bisa disebutkah pasal-pasal yang memberatkan tentang adanya penganiayaan dan pengrusakan, bisa dijelaskan secara detail, Pak Ketum? Artinya begini, kalau kita melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang hal perusakan itu ada di pasal 406. Itu KUHP yang lama. Yang baru itu adalah 501 5026. Ya. Ancaman hukumannya itu 2 tahun 8 bulan. Itu tentang perusakannya. Tentang penganiayaannya itu bisa kita lihat di pasal 351. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau itu dilakukan secara bersama-sama dalam pengeroyokan itu, maka pasal 170 itu berlaku. Ancaman hukumannya itu 5 tahun 5 bulan. Kira-kira seperti itu. Tadi kan kami sempat melihat adanya surat damai. Jadi pemilik warung atau bos ya. Tapi kalau menurut kami surat damai itu saya anggap menurut kami tidak sempurna. Karena apa? Di sini ada unsur pemaksaan tanda tangan karena si yang berjualan ini adalah anak buah. Sehingga oleh bosnya itu dipaksa, seakan terpaksa untuk menandatangani surat damai itu. Menurut Pak Ketum sendiri, itu bagaimana bunyi dari sifat daripada perjanjian itu, Pak? Kami tadi sudah mewawancarain korban itu sendiri, suami istri di situ. Jadi dia bukan pemilik warung, tetapi hanya melayani sebagai pekerja. Makanya di situ ada bosnya yang punya. Nah, bosnya yang punya ini melakukan pemaksaan untuk menandatanganin surat perdamaian itu sendiri. Ya mungkin karena ada unsur ketakutan, ya kira-kira seperti itu, mau tidak mau dibuatlah surat perdamaian itu sendiri. Tapi sekarang masalah tindak pidana yang dilakukan itu tidak bisa berdamai begitu saja. Karena hukum pidana itu tidak menghilangkan perbuatannya. Ya, ini harus kena hukuman juga, gitulah kira-kira seperti itu. Baik itu dari penganiayaannya maupun dari perusakan itu sendiri. Itulah. Disinggung tadi masalah kan katanya yang bekerja ini kan sudah oke-oke aja ya. Tapi kan dan juga dari bosnya tadi kan dikatakan tidak ada apa-apa nih, damai, ya kan? Kami menangkap ini ada sinyal-sinyal yang tidak beres, Pak Ketum. Mungkin ada semacam indikasi uang yang sudah diterima dari bosnya itu, dari pihak-pihak pelaku itu. Nah, mungkinkah seperti itu, Pak? Makanya nanti untuk mengetahui persis, mereka itu kan harus diadakan pemanggilan oleh penegak hukum dari pihak militer. Tentunya di situ akan melakukan suatu penyidikan dan penyelidikan. Karena apa? Kalau kita lihat bahwa perdamaian itu ada bunyinya ganti rugi di situ. Ganti rugi itu yang memberikan bukan pelaku, tetapi bos dari yang punya warung ini sendiri. Ini kan nggak benar, gitulah kira-kira seperti itu. Tapi apapun alasannya, dalam perdamaian itu hanyalah sebagai hukum perdata, gitulah. Tetapi pidana itu tidak bisa dia diamkan begitu saja. Karena apa? Kita khawatir bahwa oknum TNI ini sendiri, apakah sebelumnya sudah sering melakukan perbuatan pidana, penganiayaan dan lain sebagainya, ataukah nanti akan berbuat semacam ini lagi terhadap orang lain. Jadi
yang kami laporkan nanti ini bagaimana supaya efek jera itu ada pada yang bersangkutan ini sendiri. Langkah hukum selanjutnya, apakah ini mau dilapor ke Polres atau ke Polsek atau bagaimana? Makanya nanti kita lihat, karena oknum utamanya ini adalah